Salam Ika Lemhanas. Pemilu 2024 baru saja berakhir dan saat ini kita sedang menunggu hasil resmi dari KPU. Hasil sementara berdasarkan hasil hitung cepat dimenangkan oleh pasangan calon presiden Prabowo Gibran. Banyak pihak merasa khawatir proses hitung cepat ini akan membawa demokrasi Indonesia lebih merosot lagi. Benarkah demikian? Setelah pemilu 2024, apakah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis atau sebaliknya? Dan demokrasi yang seperti apakah yang sesuai dengan harapan bangsa Indonesia sebagai bekal menuju Indonesia emas? Kita akan bahas masalah ini bersama dengan Maijen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji, Ketua Tim Kajian Demokrasi untuk Masa Depan Indonesia dari Ika Lemhanas. Terima kasih Pak Supanji untuk kehadirannya di IKA Channel ini, Pak. Pak Hendarji, sebagai Ketua Tim Kajian Demokrasi untuk Masa Depan Indonesia, bagaimana menurut Bapak kehidupan demokrasi Indonesia saat ini, terutama apabila dikaitkan dengan penilaian masyarakat tentang hasil pemilu yang menunjukkan merosotnya demokrasi di Indonesia ini, Pak? Demokrasi itu kan kekuasaan itu bersumber dari rakyat, untuk rakyat. Ya. Sehingga kalau kita melihat kualitas demokrasi, jangan hanya sekedar dilihat dari pemilu, tapi demokrasi sebagai suatu proses. Ya. Demokrasi di suatu negara itu selalu bersumber dari ideologi suatu negara dan konstitusi negara itu sendiri. Sehingga evaluasi demokrasi harus dilihat dari ideologi dan konstitusi suatu negara. Pada sidang PKI yang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 45, sidang pada hari ketiga 31 Mei 45, Supomo sudah menyampaikan tentang faham-faham satu negara. Yang pertama adalah negara yang berdiri atas faham individualistik yang disampaikan oleh Thomas. Kemudian inilah yang menjadi dasar negara liberal, ya. Seperti negara-negara Barat, negara Amerika, itu negara yang berdiri di atas faham individualistik. Yang kedua adalah negara yang berdiri di atas faham golongan. Lenin yang diajarkan oleh Leninisme, Marx, Karl Marx. Itulah negara-negara yang diterapkan di Soviet, di Rusia maupun di Cina. Negara yang berdiri di atas paham sosialis di Rusia dan negara yang berdiri di atas paham komunis di Cina. Itu negara berdiri di atas paham golongan. Yang ketiga adalah negara yang berdiri di atas paham integralistik, yaitu negara yang berdiri di atas semua golongan. Negara yang berdiri di atas semua golongan dan negara harus netral, bisa mempersatukan semua golongan yang ada di dalam negara. Pada sidang BPUKI yang pertama, hari ketiga 31 Mei, para pendiri bangsa 21 orang itu yang mewakili semua pulau-pulau besar itu sepakat bahwa Indonesia berdiri di atas paham integralistik. Yang artinya negara itu berdiri di atas semua golongan. Dan harus netral, berdiri di atas semua golongan. Sehingga Bung Karno menyampaikan pidatonya yang kemudian kita kenal dengan lahirnya Pancasila, 1 Juni. Pidato Bung Karno itu tidak lepas dari ketika Bung Karno dibuang di Pulau Ende tahun 1934. Di bawah pohon sukun ada 5 cabang, disitulah inspirasi Pancasila itu. Sehingga demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, sesuai dengan sila keempat, yaitu perwakilan musyawarah mufakat. Inilah yang masuk di dalam pembukaan UUD 45 tahun tanggal 18 Agustus 1945.
Kemudian di dalam perkembangannya 45 sampai 50 kan kita melakukan perang kemerdekaan sehingga memang demokrasi belum berjalan. 50-59 yang diterapkan adalah UDS, demokrasi liberal, hiruk pikuk. Ya, terjadi kekacauan di dalam birokrasi ini. Akhirnya pidato Bung Karno kembali ke UD 45-59. Demokrasi terpimpin, 65 kita menjalankan demokrasi Pancasila, tapi kan ada kelemahannya sehingga tuntutan reformasi UD 45 itu harus diamandemen. Tetapi kenyataannya kan tidak diamandemen tapi diganti gitu. Karena penggantian itu lebih dari 90% namanya diganti. Dulu waktu saya masih taruna tahun 71 diajarkan oleh guru besar filsafat Pancasila, Profesor Dr. Notonegoro. Pembukaan tidak boleh dirubah karena pembukaan itulah dasar berdirinya suatu negara. Batang tubuh tidak bisa lepas dari pembukaan karena itu satu kesatuan yang utuh. Kalau kita menganut paham integralistik yang tadi itu ya. Merubah pembukaan adalah merubah negara. Sehingga batang tubuh itu walaupun ada pasal 37, kalau mau merubah harus lewat referendum. Gitu ya. Tapi nyatanya kan kehendak reformasi dirubah, sebenarnya bukan dirubah ini, diganti ini. Karena 90% tadi itu Pak. Karena sudah lebih dari 90%, sehingga demokrasi itu kan intinya ada check and balance, gitu ya, ada check and balance. Ini sudah nggak ada check and balance lagi dan antara pembukaan dan batang tubuh tidak koheren, gitu ya. Pembukaannya demokrasi adalah demokrasi Pancasila, batang tubuhnya adalah demokrasi liberal, tidak koheren antara pembukaan dan batang tubuh ini. Padahal ini sudah berjalan berapa? Sudah berjalan 20 tahun. 20 gitu ya. Tahun, 2 dekade maknanya itu. 2 dekade ini berjalan demokrasi liberal sejak 2000, disahkannya kan 2002, tetapi konstitusi itu berlaku sejak 2004 sampai sekarang ini 20 tahun. Sehingga tidak ada check and balance, ya. Tidak ada check and balance. Presiden dulu itu kan antar geonet terhadap MPR, ya. Kepala negara tapi di bawah majelis. Kepala negara tapi di bawah majelis. Dulu ada lembaga tertinggi negara. Sekarang antara presiden dan lembaga dan MPR neben sederajat, ya. Presiden tidak bertanggung jawab terhadap MPR. Ya. Kalau dulu kan bertanggung jawab. Ketika Pak Harmoko menyampaikan presiden agar mengundurkan diri, presiden mundur karena yang meminta MPR. Ya. Dulu ada GBHN. Kalau presiden tidak menjalankan GBHN, maka presiden dianggap melanggar Undang-Undang Dasar. Ya. Sekarang GBHN tidak ada. Sehingga presiden sesuai dengan undang-undang diberikan kebebasan. Ya. Undang-undang memberikan kebebasan sehingga terjadi peristiwa sekarang ini. Implementasi di dalam pelaksanaannya, apa yang kita lakukan itu, yang dilakukan oleh pemerintah itu semakin jauh dari national interest, semakin jauh. Tadi Bapak mengatakan sudah nasional. 2 dekade dan tidak ada check and balance. Nah, ini harusnya siapa yang harus melakukan ini, Pak? Rakyat. Karena rakyat harus di bawah siapa? Rakyat tentu harus ada yang rakyat secara langsung, dipilihnya oleh rakyat langsung kok. Rakyat secara langsung. Nah, sekarang kepercayaan tingkat pada presiden 80%. Berarti walaupun nyimpang, rakyat masih percaya, kan gitu. Karena dianggap tidak presiden tidak melanggar Undang-Undang Dasar. Kenapa? Tidak ada GBHN. Kalau dulu ada GBHN, kalau presiden tidak menjalankan GBHN, dianggap presiden melanggar Undang-Undang Dasar. Kalau sekarang bebas liberal ini. Jadi antara pembukaan dan batang tubuh tidak koheren. Diberikan kebebasan. Lah ini kan kacau balau. Baik. Ya. Terus sebaiknya bagaimana ini Pak? Kalau memang Bapak sudah mengatakan ini kacau balau dan memang harus ada check and balance. Nah, sekarang kita
Sekarang kita buktikan dulu bahwa tidak ada check and balance ya. Kita buktikan dulu. Kita buktikan dulu baru nanti pertanyaan Mbak Ida nanti kalau bisa ditanyakan yang terakhir nanti. Oke. Ya, tanyakan yang terakhir, saya akan jelaskan dulu. Ya. Jadi ya, pendapatan income per kapita, gross national income itu kan harus semakin baik, ya. Semakin baik. Ya. Kemudian human capital index itu juga harus semakin baik. Ya. Pemerintah sudah menyusun bahwa di tahun 2045 Indonesia sebagai negara maju yang berbasis penghasilan tinggi. Ya. Kalau sekarang 4.850, maka di tahun 2045 nantinya adalah harus bisa mencapai 30.000, ya, minimal 23.000 sebagai negara maju. Tapi kenyataannya kan selama 20 tahun kan kenaikan itu tidak signifikan. Ya. Dari tahun 2004 sampai 2014, gross national income-nya naik 2.900. Cukup signifikan ya. Dari $1.200 ke $3.900. Sehingga naiknya cukup signifikan, $2.700. Kemudian 2014 ke 2023, 9 tahun naiknya hanya $900. Kemudian human capital index malah turun dari skor 54 ke skor 53. Jadi semakin jauh dari cita-cita ini. Kenapa demikian? Ya. Kita ini sudah liberalisme, kapitalisme dan imperialisme ini satu aliran, ya. Satu aliran. Bung Karno itu di dalam pidatonya Indonesia Menggugat tahun 30 ketika Bung Karno disidang di pengadilan Belanda menyampaikan masalah ini, gitu ya. Dan ini malah justru terjadi. Karena imperialisme itu kata Bung Karno juga bisa terjadi di suatu negara yang sudah merdeka, ya. Dijajah oleh bangsanya sendiri. itu kata-kata Bung Karno tahun 30. Sekarang kita lihat investasi. Ya. Investasi 2004 sampai 2014 selama 10 tahun, ya, itu naiknya 398 triliun, ya. 398 triliun. Kemudian investasi dari 2014 sampai ke 2023 naik 4 kali lipat, ya. 1.418,9 triliun, naik 4 kali lipat. Investasi itu harusnya menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kalau dulu pertumbuhan ekonomi 5,2, harusnya sekarang bisa 7, ya, karena investasinya ditambah. Ya. Investasi naik 4 kali lipat, harusnya pertumbuhan mencapai 7. Tapi kan tidak menjadi 7, tetap 5, gitu ya. Bertengger pada angka 5. Kenapa? Karena ekornya tinggi, 7,6. Ekor itu incremental capital output ratio. Ya. Kalau itu tinggi, artinya investasi itu tidak efisien. Ya. Tidak efisien, terjadi korupsi yang luar biasa. Tidak efisien dan tidak produktif investasi itu. Nah, korupsi yang luar biasa, iya Pak. Seharusnya ekornya itu 3, gitu ya. Suatu contoh gini, kalau investasi 300 T, pendapatannya dalam 1 tahun 60 T, berarti ekornya 300 bagi 60 berarti 5. Ini masih belum bagus. Ya. Harusnya kalau 300 T investasinya, keuntungannya bukan pendapatannya ya, tapi keuntungannya 100 T sehingga ekornya 3. Ekornya semakin kecil, keuntungan semakin besar. Nah, ini ekornya tinggi, berarti keuntungannya tipis. Ketika keuntungannya tipis, tenaga kerja yang berkembang adalah tenaga kerja level menengah ke bawah. Ya. Akhirnya kita menjadi bangsa kuli. Kita menjadi bangsa kuli ini. Kalau investasi itu ekornya rendah,
maka berarti keuntungannya besar. Nah, lapangan pekerja yang tumbuh adalah lapangan pekerjaan menengah ke atas. Kalau ekornya rendah, ini yang tumbuh adalah di tingkat bawah. Ini yang rawan ini. Kemudian sekarang, tapi presiden nggak bisa disalahkan gitu ya, karena presiden bukan mandataris MPR, ya. Bukan mandataris MPR. Sekarang soal bansos. Ya. Bansos ketika pemerintahan 2004 sampai 2014 selama 10 tahun, bansos itu hanya 1000 T. Tapi dari 1000 T itu tadi bisa mengentaskan kemiskinan 8,89 juta. Ya. 8,89 juta. Sekarang selama 9 tahun dari 2014 sampai 2023, bansosnya sudah 3000 T, naik 3 kali lipat. Tapi hanya bisa mengentaskan kemiskinan 2,69 juta. Kan tidak imbang, karena ada penyimpangan bansos 52%. Iya, tapi kan kita juga melewati adanya COVID sampai lebih sekitar 2 tahun Bapak. Ini kan juga harus dihitung karena semuanya diarahkan untuk mengatasi COVID ini. Oh iya, tetapi angka kemiskinannya rendah sekali ini tadi. Ya. Hanya 2,69. Hanya 2,69 juta. Ini rendah sekali, ya. Ini rendah sekali. Apalagi temuan BPS itu ada penyimpangan 52%. Nah, tapi nggak bisa disalahkan dalam era liberal, memang nggak bisa diapa-apakan gitu ya. Karena GBHN tidak ada, gitu. Tidak ada GBHN. Ini yang semakin ruwet sehingga semakin jauh dari cita-cita nasional. Ya, ini seharusnya kemudian apakah perlu ada kajian ulang ini Pak? Kita juga perlu evaluasi dari apa yang sudah ada, terutama dalam hal peraturan-peraturannya ini Pak. Oh betul, peraturan itu harus dilihat dari sumbernya. Ya. Dari sumbernya yaitu Undang-Undang Dasar. Dimulai dari Presiden sebagai mandataris MPR, sehingga MPR berhak mengeluarkan garis besar haluan negara yang pemerintah harus menjalankan itu. Kalau tidak menjalankan itu, maka pemerintah dianggap melanggar Undang-Undang Dasar. Berarti menurut Bapak GBHN itu memang harus ada sebagai patokan ya, panduan. Kalau tidak, bisa seenak sendiri pemerintah itu, walaupun tujuannya baik ya. Semua kepala negara kan tujuannya baik. Saya tahu semuanya tujuannya baik. Ya. Tetapi karena tidak ada panduan yang mengkait dengan Undang-Undang Dasar, namanya manusia itu kan bisa keliru ya. Manusia itu tempatnya salah. Manusia tempatnya salah. Nah, sekarang kesalahan-kesalahan itu yang harus diminimalis. Ya. Bagaimana kesalahan meminimalis? Ya kalau ada check and balance. Check and balance itu kalau MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga bisa mengingatkan. Kalau sekarang kan Neben sederajat, tidak bisa memberikan peringatan-peringatan dini, nggak bisa mengingatkan gitu ya. Akhirnya kebablasan gitu ya. Semakin jauh dari cita-cita nasional. Belum lagi kalau kita berbicara pendidikan. Ya. Iya. Semakin jauh lagi gitu ya. Ini kalau tidak kita segera evaluasi dulu Pak ya. Iya. Ini mungkin dampaknya akan semakin lebar. Oh iya, ini sudah 2 dekade. Semakin lebar, ya. Betul. Berarti ini kan kumulatif dari 2 dekade tadi. 2 dekade, betul. Nah, selama 20 tahun ini. Nah, ini kemudian memang secara agenda reformasi itu kan memang sudah kita lakukan semua. Tuntutan reformasi sudah kita lakukan semua. Tetapi reformasi itu tidak sesuai dengan harapan gitu ya, tidak sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Ya. Ketika reformasi itu dilakukan, itu kebablasan. UUD 45 seharusnya itu diamandemen, diganti gitu ya. Kita diganti sehingga antara pembukaan dan batang tubuh tidak koheren. Pembukaannya demokrasinya Pancasila, batang tubuhnya demokrasinya liberal. Jadi udah berlawanan. Begitu nih liberal, di bawahnya liberal semuanya, sampai undang-undang pemilunya pun juga pemilu yang liberal. Jadi sehingga tidak bisa disalahkan, ya, Pak, ya? Sehingga tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada penyelenggaraan pemilu saat ini, karena sudah menyelenggarakan undang-undang yang sudah salah kaprah, gitu ya. Sudah salah kaprah, harus diperbaiki dari hulunya harus diperbaiki, gitu ya. Baru nanti dari hulu ke hilir.
Kalau kita memperbaiki hilirnya saja, hulunya enggak, ini akan ruwet terus. Ya, jadi menurut Pak Endarji ini kita harus dari hulunya ini Pak. Hulunya. Berarti kita dari hulunya. harus mengevaluasi undang-undang dasar tadi yang di amandemen. Iya, agar koheren. Ya, terutama yang bab apa Pak? Terutama tentang fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ya, di fungsi itu dikembalikan. Iya, MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga presiden antar geornet terhadap MPR, tidak neben. Ya, karena ini sudah diketok palu Pak dan sudah berjalan hampir 2 dekade ini Pak. Mungkin nggak sih kita mengevaluasi? Ya sangat mungkin. Semua yang ada di dunia itu semuanya serba mungkin kalau kita mau, gitu ya. Ya, perlu kalau perjuangan. Partai politik semuanya sudah lebih dari 60% menghendaki itu kembali, bisa kembali. Partai politik memang sudah menikmati Pak ya, untuk dengan amandemen ini. Tentunya mungkin sulit untuk meyakinkan partai-partai sulit, politik. Tapi harus diperjuangkan kan gitu. Karena itu menyulitkan rakyat ini sekarang ini. Semakin jauh dari cita-cita nasional. Memang Human Capital Index itu targetnya kan 73. Sekarang skornya malah turun ini. Skornya jadi 53, dari 54 ke 53 turun. Bukan naik, harusnya naik. Betul, mengarah ke 73. Memang konsekuensi dari demokrasi itu pertama itu berarti memang kesejahteraan masyarakat. Iya, harus kembali pada kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan itu lebih dipersempit. Cita-cita nasional kan itu berdaulat, adil dan makmur semua berdaulat, adil dan makmur. Iya. Masyarakat itu juga bebas berpendapat dan segala macam. Nah inilah mungkin banyak juga Bapak masyarakat dan mungkin juga generasi baru yang memang belum paham betul mengenai arti demokrasi. Karena memang ya beginilah demokrasi, sebetulnya ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Nah ini. Kalau sekarang demokrasi itu ya mengarah pada vetokrasi, apa yang dilakukan oleh presiden itu sudah seperti itu, harusnya tidak seperti itu. Kalau mengarah pada vetokrasi itu menuju pada demokrasi yang mati gitu. Bukan seperti itu, harusnya ada check and balance. Nah, undang dasarnya tidak seperti itu masalahnya. Ya, cita-cita kita untuk 2045 ini harus persiapan Pak. Apalagi sudah ada terpilihnya presiden baru. Nah, ini Bapak sebagai ketua tim kajian demokrasi untuk masa depan Indonesia ini, langkah apa yang akan Bapak persiapkan ini? Langkahnya saya kan hanya bisa nyarankan pada Ketua IKAL nantinya. Ketua IKAL agar menyampaikan pada presiden terpilih nantinya. Ya tentunya harus dengan bahan-bahan yang partai, ada. Saya siapkan bahan-bahannya nantinya. Termasuk kelemahan-kelemahan selama 20 tahun ini. Kita semakin jauh dari cita-cita nasional. Demokrasi kan alat untuk mencapai tujuan. Kalau alatnya untuk mencapai tujuan semakin jauh, kan berarti harus diluruskan. National interest yang harus menjadi pegangan kita, national interest. Berdaulat, adil dan makmur. Itu yang harus memang kita jangan sampai cita-citakan. Berdaulat, adil dan makmur semakin jauh gitu. Iya. Bapak, memang kita sudah melewati 4 masa demokrasi dan saat ini dikatakan sebagai masa transisi, Pak. Bukan transisi lagi ini, masuk transisi 20 tahun transisi terus. Ini sudah demokrasi liberal. Transisi itu mungkin 98 sampai 2002 gitu ya. Diterapkan 2004. Ini sudah bukan transisi lagi. Kita harus kembali pada demokrasi yang benar. Demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat, ada check and balance. Ya. Harus ada check and balance. Ya, presiden itu harus antar geornet pada MPR, bukan neben. Sekarang neben, sulit. Sulit. Jadi memang harus ada yang juga presiden ada yang mengawasi dan juga Pak ya. Iya. Nah, sekarang ini memang tidak. Dan ini memang sekarang partai-partai ini yang memang lebih lebih banyak pengaruhnya sebetulnya Pak. Iya. Arahnya ini bagaimana Pak? Kita demokrasi yang bagaimana Pak? Yang pas. Demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat perwakilan. Itu perwakilan dan ada check and balance. Ya. Artinya kan tidak mungkin sekarang pengawasan itu oleh rakyat langsung. Buktinya ketika ini menurun terus, rakyatnya bisa berbuat apa sekarang? Kan nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau rakyat tidak bisa berbuat apa-apa kan berarti matinya demokrasi. Seolah-olah demokrasi itu hanya untuk menghidupkan pesta. Ya kan?
Menghidupkan pesta tapi pestanya tidak berkualitas. Kan bukan itu. Pestanya kan harus berkualitas. Nah, pesta itu berkualitas kalau negara itu bisa mengantarkan pada masyarakat yang adil dan makmur. Berdaulat, adil dan makmur. Kan seperti itu. Sehingga demokrasi harus dilihat dari hulu ke hilir. Jangan dilihat di ujungnya saja. Dari hulu ke hilir, proses inilah demokrasi. Gitu ya. Kalau dilihat dari ini saja, nanti tambal sulam. Kalau dilihat dari ujungnya saja, tambal sulam nanti. Ya, harus dilihat dalam satu proses yang panjang. Baik Pak, itu memang perlu satu perjuangan dan untuk meyakinkan. Memang kita sebagai alumni Lemhanas juga harus meyakinkan juga bahwa ini sudah saatnya kita harus evaluasi, kaji ulang. Apakah sudah, karena sudah 20 tahun juga sudah lumayan kan panjang. Belum pernah dikaji ulang dalam bentuk evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 2002 ini. Apakah ini juga menyebabkan pendidikan kita juga semakin jauh dari harapan? Semakin jauh, betul. Dan korupsi semakin pada satu-satunya untuk jadi demokrasi adalah korupsi kan harus diberantas. Pendidikan itu kan menghadapi 3 permasalahan pokok. Satu adalah naiknya biaya pendidikan yang terus inflasi sangat tinggi. 2, rendahnya gaji guru dan dosen. 3, angka putus sekolah tinggi. Selama 10 tahun ini, angka putus sekolah itu mencapai 76.000 untuk SD, SMP, SMA. Padahal anggaran terbesar ada di Kemendikbud, 20% APBN, 20% APBD. Kok bisa 76.000 putus sekolah? Ya. SD-nya mencapai 40.623 putus sekolah dalam 10 tahun. SMP-nya 13.746 dalam 10 tahun. SMA-nya 10.091 orang dalam 10 tahun. SMK-nya 12.484 dalam 10 tahun. Padahal dibiayai negara. Ya. Kok bisa seperti itu? Ini ada yang salah. Ya, ada yang salah. Di sistemnya atau di kurikulumnya atau apa Pak? Ya pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran. Kemudian semakin tinggi pendidikan, integritas itu semakin rendah. Sehingga memberikan peluang untuk melakukan korupsi. Hingga ada menteri korupsi, anggota DPRD, ketua DPRD-nya malah korupsi, lembaga-lembaga tinggi negara pada korupsi. Karena memang semakin tinggi pendidikan, integritas semakin rendah. SD itu integritasnya 79,2, SMP 78,95, ya, turun lagi. SMA 69,34, itu integritasnya. Perguruan tinggi 67,69. Ini hasil penelitian dari KPK. Ya. Integritas semakin rendah. Berarti integritasnya di mana? Pada kejujuran. Jadi semakin tinggi pendidikannya, kejujurannya semakin rendah. Itu sudah dibuktikan dengan data itu ya? Iya, ada datanya. Guru dosen tidak bisa memberikan keteladanan, terlambat masuk kelas, perilaku korupsi, pungli penerimaan mahasiswa baru. Ya. Belum lagi skor PISA-nya semakin turun. Ya. PISA itu Program of International Study Assessment. Itu semakin turun. Kemampuan literasinya turun, kemampuan matematikanya turun, itu, sainsnya turun. Ini turun, semakin menjauh, gitu ya. Hingga kualitas pendidikan semakin rendah. Inilah menuju pada darurat pendidikan, karena PISA-nya menurun, turun terus, gitu ya. Bukan naik tapi turun, semakin jauh dari Human Capital Index. Sudah warning ini Pak ya. Sudah warning ini. Gitu sudah ya. Warning. Sudah warning. Ini yang harus diperbaiki. Padahal anggarannya terbesar, tapi kok korupsinya juga besar gitu ya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Belum lagi ada 400 tim bayangan di Kemendikbud yang bukan ASN yang ikut mengelola pendidikan. Ini semakin, maksudnya tim bayangan apa Pak? Nah itu, dia bukan ASN tapi ikut menentukan kebijakan-kebijakan di Kemendikbud. 400 orang ada. Oh, iya. Baik. Ini luar biasa. Tapi kan sekali lagi tidak ada check and balance. Iya. Menteri bertanggung jawab pada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab pada MPR. Apakah itu harus dibentuk badan sendiri, Pak? Oh, nggak bisa membentuk badan seperti apa? Ya Undang-Undang Dasar tadi. Ya Undang-Undang Dasar tadi. Kembali ke hulunya ini. Iya.
presiden harus antar geornet pada MPR. Iya. Gitu. Harus antar geornet pada MPR, bukan Neben. Iya. Bukan Neben. Bapak Kalau Neben nggak bisa nggak bisa disalahkan. Sudah pasti sudah. Iya, kalau presiden menyimpang nggak bisa disalahkan. Paling hanya presiden melanggar etika, bukan melanggar undang-undang. Jadi selama ini yang banyak sekali di media sosial dan segala macam, ini demokrasi merosot, ini presiden. Dan itu kita coba harus hulunya, akarnya, kita mencari akarnya, bukan menyalahkan ya Pak. Iya, bukan menyalahkan, hulunya. Ya, hulunya itu harus diperbaiki. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita evaluasi lagi. Bapak, peserta pemilu ini sekarang ini sebagian besar adalah pemilih muda. Pemilih muda saat ini mungkin juga belum untuk bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus melihat demokrasi ini adalah penting, dan Indonesia ini satu-satunya sistem yang bagus adalah demokrasi, karena kita perlu majemuk begitu Pak. Nah ini bagaimana demokrasi ini Pancasila, Pak? gitu. Demokrasi Pancasila. Bukan hanya sekedar demokrasi. Demokrasi kan ada 3 model tadi yang saya sampaikan. Yang berdiri di atas paham individualistik, itulah demokrasi liberal, gitu ya. Demokrasi yang berdiri di atas paham golongan, itulah seperti yang di Rusia maupun di Cina, komunis, sosialis. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi yang berdiri di atas paham integralistik, yang berdiri di atas semua golongan, tidak berpihak pada golongan. Ya, itulah demokrasi. Ini ya, demokrasi Pancasila, sebenarnya. Gitu. Demokrasi Pancasila. Jadi jangan hanya berhenti di demokrasi, karena banyak model demokrasi itu. Banyak model. Sekarang model seperti apa? Yang paling cocok di Indonesia adalah paham integralistik dengan demokrasi Pancasila. Artinya pembukaan dan batang tubuh itu harus koheren. Harus koheren. Baik, bisa tidak koheren. Dalam prosesnya Bapak tadi juga sudah mengatakan menjadi liberal. Iya, betul. Nah, ini kita harus sudah menyampaikan bahwa kita juga harus mengkaji ulang ini. Iya, betul. Jadi rangkaiannya itu cukup panjang Pak, sehingga kita dalam pemilu kali ini banyak sekali yang protes, banyak sekali yang ini. Nah, itu akibat liberal. Demokrasi liberal hiruk pikuk. Iya. Hiruk pikuk. Demokrasi yang hiruk pikuk itu ya memang nggak bisa disalahkan karena undang-undangnya liberal, gitu ya. Kalau mau diperbaiki supaya tidak hiruk pikuk, perbaiki undang-undang dasarnya, gitu ya. Jangan liberal. Akhirnya demokrasi itu hanya untuk menghidupkan pesta, gitu ya. Tidak demokrasi menjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi harus berkualitas. Demokrasi yang berkualitas, kalau demokrasi itu lewat konstitusi negara bisa mensejahterakan rakyatnya. Ya, itu kunci utama justru demokrasi di situ. Bisa mensejahterakan rakyatnya. Mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan semakin jauh ini, ya kan? Ketika saya bicara tentang investasi, saya bicara tentang pendidikan, saya bicara tentang bansos dan lain-lain, semakin jauh. Itu. Iya, dan juga bisa disalahkan pelaksananya menjalankan undang-undang dasar. Iya. Padahal juga sudah dibuat KPK, kemudian untuk rambu-rambunya itu sudah ada sebetulnya. Karena konstitusi negaranya yang tidak bagus, gitu ya. Korupsi itu akan menguat pada konstitusi pada sistem yang tidak baik, gitu ya. Tapi pada sistem yang baik, korupsi akan berkurang. Sehingga harus ada check and balance. Intinya di check and balance. Baik. Memang demokrasi, memang partisipasi masyarakat sangat diharapkan ya Pak dalam hal pengambilan keputusan. Langsung, bagaimana rakyat berpartisipasi untuk mengoreksi presiden kan sulit. Iya, harus pelaksanaannya gimana coba sekarang? Kalau sekarang bagi sembako di depan istana, cara ngoreksinya seperti apa? Coba. Cara rakyat mengoreksi seperti apa? MPR nggak bisa. MPR bukan lembaga tertinggi negara. Baik, begitu banyak tantangan ya Pak untuk demokrasi ke depan ini. Negara, kecuali MPR lembaga tertinggi negara. Presiden tidak menjalankan GBHN, dianggap presiden melanggar undang-undang dasar. Jelas itu. Kan sekarang memang susah. Pak sebagai ketua tim kajian demokrasi Pak untuk masa depan Indonesia ini. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan Pak? Ya tahapannya antara lain lewat podcast ini tadi. Ya. Nanti ada seminar-seminar akan digelar.
Iya, iya. Dari hasil seminar-seminar itulah nanti akan disampaikan pada Ketua IKAL hasil akhirnya. Bagaimana hasil akhir dari seminar ini. Dan itu akan selesai dalam waktu 6 bulan ini. Nah. Sekarang sudah kurang lebih 3 minggu, ya masih ada waktu 5 bulan lagi. Untuk menggelar seminar dan lain sebagainya. Untuk menyerap pendapat publik, mengevaluasi pemerintahan selama 20 tahun. Ya. Iya, iya. Kita semakin jauh atau semakin dekat dengan cita-cita nasional. Ya, cita-cita nasional. Bung Karno tahun 54 mengatakan jangan sampai kita menjadi bangsa kuli. Itu. Sekarang ini kalau yang tumbuh dari investasi yang tumbuh lapangan pekerjaan itu pada tingkat bawah itu namanya jadi bangsa kuli. Iya. Dan ini sudah terbukti memang terbukti menjadi bangsa kuli kalau seperti itu. Harusnya yang tumbuh itu menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Gitu. Iya, karena memang kita tugas untuk mungkin untuk presiden ke depan ini, Pak. Iya. IQ kita masih rendah. Iya, betul. Betul. Iya. Kemudian memang harus. Sekarang yang terpenting kan untuk menaikkan IQ, menaikkan dan lain sebagainya kesejahteraan, adanya check and balance itu tadi. Iya. Baik. Dan itu harus segera kita lakukan karena ini sudah lampu kuning ini, sudah kedip-kedip Bapak ini. Iya. Baik, Bapak ada pesan-pesan atau saran-saran untuk kedepannya ini, Pak, terutama bagaimana membangun Indonesia dengan lebih baik dari sudut akarnya, Pak. Itu, Pak. Ya, kalau menurut saya untuk membangun Indonesia ke depan, perbaikilah sistem demokrasi di Indonesia ini yang sudah sangat menyimpang, ya. Tidak sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Ya. Undang-Undang Dasar NRI 2002 itu kan liberal. Ya. Tadi saya sudah memberikan contoh, liberalisme di bidang ekonomi, liberalisme di bidang pendidikan, yang berdampak pada menurunnya kesejahteraan. Gitu ya. Kalau kesejahteraan membaik itu, lapangan pekerjaan bertambah itu yang bertambah pada tingkat bawah. Akhirnya kenaikan itu tidak sejalan dengan kenaikan kebutuhan hidup, selalu kejar-kejaran. Karena yang tumbuh lapangan pekerjaan menengah ke bawah, gajinya kecil-kecil, itu jadi bangsa kuli. Ya, harusnya yang tumbuh itu adalah lapangan pekerjaan menengah ke atas, ya. Sehingga pendapatannya naik, gitu ya, pendapatannya naik. Gross national income-nya naik terus, gitu. Gross national income-nya naik terus, sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Investasi harus dievaluasi kembali, gitu ya. Dievaluasi kembali. Jangan terus nambah, tapi ekornya 7,6, harusnya 7,3. Ekornya itu 7,3. Sehingga investasi 100%-nya harus dilihat kembali. Karena kita tidak punya bargaining power kalau 100% itu. 100% apalagi PMA-nya 100% kan penguasaan asingnya menjadi semakin menguat itu nanti. Kita hanya jadi kuli-kuli di sebuah industri besar. Harusnya PMA itu ya di bawah 50% lah, seperti itu. Dan ekornya semakin kecil, sehingga keuntungannya, kalau ekornya kecil, keuntungannya besar. Kalau keuntungannya besar, kesejahteraan rakyat akan membaik. Ini yang harus diperbaiki. Iya. Memperbaiki itu tidak mudah. Perbaikilah undang-undang dasarnya. Bapak yakin untuk Indonesia emas, income per kapita kita bisa 30.000? Tergantung dari bagaimana kita memperbaiki undang-undang dasar. Jadi dari sinilah kita iya. Kalau tidak kesempatan itu akan hilang. Sehingga ada check and balance. Kan kuncinya ada check and balance terhadap kekuasaan. Kekuasaan itu cenderung menyimpang. Ya. Karena apa? Manusia itu punya nafsu. Sehingga kekuasaan cenderung menyimpang, gitu. Sakar PDW itu kekuasaan dimanapun, di semua negara itu terjadi. Sekarang bagaimana agar tidak menyimpang? Harus ada check and balance. Harus ada lembaga tertinggi negara yang mengontrol terhadap kekuasaan itu sendiri. Oke, baik. Iya, baik Pak. Berarti memang kita sudah memasuki tahap yang sangat krusial kalau kita tidak segera berbuat sesuatu. Karena sudah 2 dekade ini keadaan dan kondisi ekonomi kita masih jauh dari harapan. Masyarakat masih banyak yang bukan hanya jauh, tapi menjauh. Gitu ya, menjauh dari ya, harapan, bukan mendekati harapan. Kita harus mengejar, Pak. Tapi, harus maju, jangan mundur. Ini mundur, mundur.
Human capital index buktinya human capital index turun kok dari skornya dari 54 ke 53 padahal tujuannya 73. Kan mundur ini. Ya. Iya. Mundur, jalan mundur. Jalan mundur bukan jalan maju. Kalau jalan maju dari 54 menuju 60 gitu ya. Menuju 60. Ini 54 ke 53 padahal tujuannya 73 gitu. Ini kan mundur. Berarti jalannya jalan mundur gitu. Berarti ya. memang perlu Jalan usaha mundur. dan tantangan besar ini Pak, Iya. sehingga kita harapkan Pak Hendarji ini sebagai ketua tim kajian demokrasi untuk masa depan bisa menyadarkan Insyaallah, semua, ya. bisa Ya, membuat harus ada dukungan dari semua anggota IKAL Ya, untuk ya, berkontribusi dalam pemikiran. Ya, karena memang ini sudah menjadi satu kebutuhan dan keharusan untuk Iya, kita betul. mengevaluasi Iya. bagaimana Indonesia ke depan. Iya, betul. Terima kasih Bapak Ya, makasih, Hendarji Mbak Ida. Supanji untuk penjelasannya. Kita semua bersama-sama untuk memajukan Iya. Indonesia. Iya, Terima matur nuwun, kasih Mbak Ida. Bapak.